Apa sih yang membuat Apple bisa berkali-kali memimpin daftar perusahaan paling inovatif di dunia? Juga apa yang membuat Google, Amazon, Microsoft selalu masuk dalam daftar? Ternyata jawabannya bukan sekedar karena mereka punya produk yang hebat. Bahkan produk hanya bagian kecil dari inovasi yang mereka lakukan. Lucunya, kebanyakan perusahaan jor-joran berinvestasi pada inovasi produk. Bahkan bisa dibilang ya fokusnya di situ aja. Padahal riset menunjukkan bahwa nilai yang tercipta untuk perusahaan ternyata hanya sedikit yang datangnya dari inovasi produk. Kebanyakan justru datang dari jenis inovasi selain produk. Menarik ya. Memangnya mereka berinovasi di mana sih? Nah, di video ini saya akan jelaskan apa yang dikenal dengan 10 jenis inovasi nah ini yang penting, bisa Anda gunakan untuk menciptakan beragam inovasi. Sehingga perusahaan Anda akan selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih maju dari pesaing Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Pada tahun 1998, sekelompok peneliti bernama Larry Keeley, Ryan Pickle, Brian Quinn, Helen Walters memutuskan untuk mencari pola kesamaan dari beragam inovasi yang sukses di pasar. Mereka mengumpulkan hampir 2.000 contoh inovasi terbaik pada saat itu. Dari bisnis komputer Dell, sistem produksi Toyota, bisnis cukur Gillette, dan banyak lagi. Mereka bahkan memasukkan inovasi jadul seperti Ford Model T dan sistem jalan raya nasional Amerika Serikat yang inovatif pada masanya. Kemudian, mereka menganalisis semuanya dan memecah-mecah inovasi menggunakan pattern recognition and complexity management techniques. Selama lebih dari 10 tahun, mereka mendokumentasikan setiap temuan serta hasil analisanya. Dan kemudian, pada tahun 2011, mereka menguji kembali dan merefresh analisis mereka. Tujuannya untuk memeriksa apakah temuan dan hasil analisa mereka sebelumnya masih berlaku di lingkungan bisnis yang sangat berbeda. Mereka kemudian melihat adanya konsistensi dari temuan-temuan mereka. Dari analisa terhadap semua data yang terkumpul, mereka kemudian menyimpulkan bahwa semua bentuk inovasi yang ada sesungguhnya bisa dikelompokkan menjadi 10 jenis inovasi saja, yaitu business model dan networking yang masuk kategori finance, enabling process dan core process yang masuk dalam kategori proses, product performance, product system, dan service yang masuk dalam kategori offering, dan channel, brand, dan customer experience yang masuk dalam kategori delivery. Dalam penelitiannya itu, mereka juga menemukan bahwa dalam rentang 10 tahun, jumlah upaya inovasi yang dilakukan banyak perusahaan berpusat pada product performance dan product system. Seperti yang Anda bisa lihat di sini. Nah, menariknya, ternyata akumulasi penciptaan nilai untuk perusahaan selama 10 tahun tersebut jauh lebih banyak datangnya dari inovasi di luar product performance dan product system. Seperti yang Anda bisa lihat di sini. Hal itu mengagetkan sekaligus membuat Keeley, Pickle, Quinn, dan Walters jadi tambah penasaran. Mereka kemudian mengkaji setiap data dan melakukan analisa lebih dalam lagi dalam rangka membuat sebuah framework atau kerangka kerja yang harapannya nanti bisa digunakan siapa saja untuk menciptakan beragam inovasi di luar sekedar inovasi produk. Nah, hasil kerja keras itu mereka tuangkan dalam buku berjudul 10 Types of Innovation, The Discipline of Building Breakthroughs, yang diterbitkan pertama kali di tahun 2013. Melalui video ini, izinkan saya menyampaikan dan mengulas kesimpulan kunci dan framework yang ada dalam buku tersebut untuk Anda. Membaca buku mereka, saya jadi punya kesimpulan bahwa inovasi itu seperti nada-nada dalam sebuah alunan musik. Saat ini ada jutaan musik yang tercipta. Namun, semua musik indah itu ternyata hanya terdiri dari kombinasi nada-nada yang sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dengan oktav yang dinaikkan atau diturunkan. Inovasi, bagaimanapun wujud keindahannya, juga terdiri hanya dari 10 unsur. Atau dalam bahasanya Keeley, jenis. Maka, sama seperti menulis alunan musik yang indah, yang kita perlukan untuk menciptakan inovasi, hanyalah dengan mengkombinasikan jenis-jenis itu sedemikian rupa. Sehingga tercipta inovasi indah yang menghasilkan nilai tinggi bagi penggunanya. Mari, sekarang kita kaji lebih dalam ya ke 10 jenis inovasi itu. Oh ya, dalam bukunya itu, Keeley dan kawan-kawannya melakukan revisi atas penamaan serta pengkategorian jenis inovasinya. Sedikit berbeda dari yang mereka buat di awal penelitiannya.
Kerangka kerja 10 jenis inovasi disusun menjadi 3 kategori. Jenis di sisi kiri kerangka adalah yang paling fokus secara internal dan jauh dari pelanggan. Sementara, semakin Anda bergerak ke sisi kanan, jenis inovasinya menjadi semakin terlihat oleh pelanggan. Kategori pertama adalah configuration. Jenis inovasi ini difokuskan pada cara kerja terdalam dari suatu perusahaan dan sistem bisnisnya. Kedua adalah offering atau penawaran. Jenis inovasi ini difokuskan pada produk atau layanan inti perusahaan, atau kumpulan produk dan layanannya. Yang ketiga, experience, pengalaman. Jenis inovasi ini difokuskan pada lebih banyak elemen yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Keeley menekankan dalam bukunya bahwa kerangka ini bukanlah timeline sebuah proses, juga tidak menyiratkan urutan atau hierarki di antara jenis-jenisnya. Kombinasi jenis apapun dapat hadir dalam suatu inovasi, dan inovator dapat memulai dengan jenis inovasi manapun dalam kerangka kerja itu. Dalam hal configuration, ada 4 jenis inovasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Dalam kategori offering, ada 2 jenis inovasi, yaitu product performance dan product system. Sementara di kategori experience, ada 4 jenis, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Yuk kita bahas cepat ya, satu per satu. Profit model adalah inovasi dalam hal cara menghasilkan uang. Misalnya, Apple yang sebelumnya menjual musik di iTunes, kemudian beralih ke menyewakan musik di Apple Music. Sementara network adalah bentuk inovasi dalam hal menciptakan koneksi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai. Contohnya apa yang dilakukan P&G dengan P&G Connect Plus Develop, yang mengundang para inovator siapapun dan dimanapun untuk menciptakan inovasi produk untuk P&G. Structure adalah pola inovasi dengan cara menselaraskan talenta dan aset. Misalnya maskapai Southwest Airlines yang menggunakan jenis pesawat yang sama untuk semua armadanya, sehingga para pilot, kru, dan tim maintenance nggak perlu repot menguasai semua jenis pesawat. Proses adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan metodologi yang khas atau superior atas bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Misalnya, Zara punya kecepatan yang luar biasa dalam memproduksi 1.000 desain busana per bulan untuk kemudian disalurkan ke 1.600-an outletnya setiap 2 minggu sekali. Product performance adalah inovasi yang fokus pada fitur atau fungsionalitas spesial yang menjadi pembeda. Misalnya Apple yang di tahun 2007 meluncurkan sebuah smartphone dengan full layar sentuh tanpa keyboard fisik. Kalau product system, nah itu adalah jenis inovasi di mana suatu produk atau layanan saling melengkapi produk atau layanan lainnya sehingga meningkatkan nilai bagi pelanggan. Contohnya Microsoft Office yang merupakan gabungan dari beberapa aplikasi. Ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, di mana setiap aplikasi saling menguatkan yang lainnya. Sehingga total nilai yang diperoleh pelanggan lebih tinggi dibandingkan jika ia membeli berbagai aplikasi tersebut dari perusahaan yang berbeda-beda. Service adalah inovasi yang berkaitan dengan peningkatan dukungan terhadap penawaran yang diberikan pada pelanggan. Zappos misalnya sangat terkenal dengan fokus radikalnya pada kebahagiaan pelanggan. Mereka bersedia loh membeli produk pesaing demi memenuhi kebutuhan pelanggannya. Channel adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan bagaimana penawaran Anda disajikan atau diantarkan ke pelanggan. Amazon menggratiskan biaya download pada pelanggan yang membeli e-book, film, atau musik di perangkat Kindle-nya. Brand adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan bagaimana sebuah penawaran atau bisnis direpresentasikan ke publik. Richard Branson membangun kerajaan bisnisnya di beragam sektor, yaitu travel, wellness, music, media, financial services, dan space, dalam satu personality brand yang konsisten, yang merepresentasikan jiwa playfulness, modern, dan energetik. Terakhir adalah customer engagement. Jenis inovasi ini menyajikan pola interaksi pelanggan yang sangat distintif. Harley Davidson misalnya itu sangat mahir sekali memainkan jenis inovasi ini. Komunitas pengendara Harley Davidson mendongkrak loyalitas pelanggan, di saat yang sama menjadi mesin promosi yang tidak ada habisnya. Keeley berargumen bahwa tidak ada yang salah dengan inovasi produk. Bahkan tergantung pada industri atau konteksnya, inovasi produk diperlukan untuk mendongkrak keunikan penawaran nilai. Ia mencontohkan ketika sebuah PC pertama kali dirancang dengan chip khusus untuk grafik atau menyertakan fitur biometrik yang memungkinkan pengguna mengakses laptop dengan aman menggunakan sidik jari, pelanggan menghargai fitur-fitur baru itu. Tapi jika hanya itu yang Anda gunakan, jelas nggak cukup ya untuk menghasilkan kesuksesan dan diferensiasi yang berkelanjutan.
Saat ini, apapun industri Anda, hampir semuanya bisa dicontek dan diduplikasi dalam waktu singkat. Semua PC sekarang sudah pakai chip khusus grafik, dan semua laptop memiliki fitur biometrik. Pada tahun 2011, Keeley dan kawan-kawannya melakukan analisis secara rinci pada dua kelompok perusahaan, yaitu kelompok inovator rata-rata dan kelompok inovator teratas, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah berulang kali meluncurkan penawaran yang sukses ke pasar. Untuk setiap perusahaan, mereka mengambil produk atau layanan tertentu dan menganalisisnya sesuai dengan kerangka kerja 10 jenis inovasi. Hasil analisisnya digunakan untuk menentukan jumlah rata-rata jenis inovasi yang digunakan oleh masing-masing kelompok. Seperti yang Anda dapat lihat di gambar ini, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kelompok inovator rata-rata cenderung menggunakan sedikit jenis inovasi, tepatnya 1,8 jenis, dengan mayoritas condong ke arah menghasilkan inovasi yang sederhana. Bandingkan dengan kelompok inovator teratas. Mereka ini ternyata menggunakan 2 kali lebih banyak jenis inovasi daripada inovator rata-rata, yaitu 3,6 jenis. Maka wajar ya jika mereka mampu membuat penawaran yang lebih kuat dan lebih mudah untuk dipertahankan. Keeley juga menemukan bahwa para inovator teratas secara signifikan mengungguli kinerja dari rata-rata perusahaan yang ada dalam daftar Standard & Poor's 500. Gambar ini menunjukkan inovator teratas yang menggunakan 1 atau 2, 3 atau 4, dan 5 atau lebih jenis inovasi. Semakin banyak mereka menggunakan jenis inovasi, semakin mereka mengungguli perusahaan lainnya. Jadi terbukti sudah mengintegrasikan lebih banyak jenis inovasi dapat membantu memberikan keuntungan finansial yang superior. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana Apple dan Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Kita mengenal Apple sebagai produsen produk teknologi yang indah dan berkualitas tinggi. Hampir semua produknya sukses di pasar. Ini adalah jenis inovasi product performance. Tapi jelas Apple tidak hanya main di situ. Apple membangun product system. Apple Ecosystem dari iTunes hingga iCloud memungkinkan semua perangkat Apple saling terhubung satu sama lain. Konektivitas itu memberikan lompatan nilai bagi pelanggan Apple yang menggunakan beragam produk Apple. Kedua jenis ini masuk dalam kategori offering atau penawaran. Sekarang kita lihat jenis inovasi Apple di kategori konfigurasi, mulai dari profit model. Apple mengubah revenue model atau cara menghasilkan uangnya dari menjual musik digital melalui iTunes menjadi menyewakan musik digital melalui Apple Music. Dari hanya menjual perangkat keras menjadi menyewakan berbagai layanan dan konten digital seperti Apple TV, Apple Arcade, Apple Card, Apple News, dan Apple Fitness. Kemudian network. Apple bekerja sama dengan para pengembang software untuk membuat miliaran aplikasi iOS untuk para pengguna iPhone. Structure. Apple melakukan serangkaian akuisisi yang terskenario untuk memperkuat arsenal bisnis-bisnisnya di masa depan. Dan terakhir, proses. Tim Cook, CEO Apple saat ini terkenal dengan kemahirannya dalam mengelola rantai pasok, sehingga produk-produk Apple dapat diproduksi dengan biaya yang sangat rendah. Kini kita bergerak ke kategori experience atau pengalaman pelanggan. Mulai dari inovasi layanan atau service. Apple memiliki Genius Bar yang ada di setiap Apple Store. Ada masalah dengan perangkat Apple yang Anda miliki? Cukup buat janji secara online, datang ke Apple Store, lalu para Genius akan menyelesaikan semua masalah Anda di tempat. Nggak ada biaya, nggak pakai repot. Kemudian channel. Nah, Apple sangat terkenal nih dengan kesuksesan jaringan Apple Store yang tersebar di mancanegara. Bahkan Microsoft, Samsung, dan pesaing lainnya mencontek inovasi Apple itu. Brand. Nah, kalau ini nggak perlu dibahas lagi ya. Apple adalah merek paling bernilai di dunia berdasarkan kajian Kantar Brands. Terakhir, customer engagement. Nah, ini lucu nih. Ya, Apple tuh sebenarnya nggak pernah ada ya secara resmi membuat Apple Community selain forum online yang ada di website resminya. Tapi Apple memiliki banyak sekali komunitas penggemar di seluruh dunia yang menjadi advocate dari produk-produk Apple. Oke, sekarang kita lihat Google. Bagaimana Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Walaupun Apple dan Google ada kalanya beririsan ya bisnis dan produknya, tapi pada dasarnya kedua perusahaan itu merupakan dua jenis perusahaan yang berbeda. Apple adalah perusahaan produsen perangkat keras, sementara Google adalah perusahaan layanan perangkat lunak. Kita mulai dari kategori configuration, profit model. Inovasi Google dikenal dengan istilah do-it-yourself ads, iklan online yang dapat dibeli pengguna melalui proses penawaran secara mandiri. Google juga berinovasi dengan menerapkan model bayar per klik. Struktur.
Google menawarkan makanan dan layanan yang sehat dan gratis di lingkungan kantornya untuk menarik para insinyur terbaik dan membuat mereka berfungsi secara efektif sepanjang waktu. Proses. Sang founder, Larry Page dan Sergey Brin, mengembangkan algoritma PageRank yang memberi peringkat halaman web menurut jumlah tautan yang terhubung ke sana. Sekarang ke kategori offering. Product performance. Di luar PageRank, Google membatasi jumlah karakter dalam iklan. Itu ternyata membuat semuanya jadi lebih simpel bagi konsumen. Di saat yang sama, berdampak besar bagi si pengiklan. Product system. Pada tahun 2003, Google meluncurkan AdSense sebagai bentuk iklan tambahan. Sekarang, para pemilik website dapat memperoleh uang dari iklan Google bertarget yang ditampilkan di situs web mereka sendiri. Terakhir, kategori experience. Service. Google menyediakan layanan periklanan terintegrasi untuk membantu pelanggan berkomunikasi secara efektif dengan target audiens mereka. Channel. Google memasukkan informasi spesifik lokasi dan perangkat seluler dalam hasil pencariannya. Brand. Halaman beranda Google tampil bersih dan simple sejak hari pertama. Tapi Google kerap bermain-main, terutama dengan tampilan logonya. Google ingin menunjukkan bahwa mereka punya kepribadian yang asik. Nah, sekarang saya berharap ya teman-teman semuanya sudah jadi lebih paham kenapa Apple dan Google selalu nangkring di urutan teratas daftar perusahaan paling inovatif di dunia. Wajar ya, banyak banget inovasinya. Maka, mulai sekarang, cobalah untuk berinovasi di luar produk atau layanan perusahaan Anda. Bukannya karena keduanya nggak penting, penting banget. Saya sendiri adalah orang produk. Namun sadari bahwa masih banyak lagi jenis inovasi yang Anda bisa mainkan. Dan semakin banyak jenis inovasi yang Anda integrasikan dalam proses penciptaan nilai perusahaan Anda, maka semakin besar pula peluang perusahaan Anda akan memenangkan hati dan dompet pelanggan Anda.